Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami, yaitu analisis jaringan komputer di Hexscoop International School, yang beranggotakan saya sendiri, Nindya Devi Febriana, dengan dua rekan saya, yaitu Ibnu Muzakir Al-Roshid dan Salih Amarisa. Bab 1, pendahuluan. Pertama adalah latar belakang. Analisis ini sangat penting karena Hexagon Indonesia sebagai salah satu sekolah internasional terbesar di Indonesia memiliki jaringan komputer yang kompleks yang mendukung sebagai kegiatan termasuk belajar mengajar. Penelitian dan administrasi jaringan ini terdiri dari puluhan perangkat seperti komputer, router, switch, dan perangkat load lainnya yang saling terhubung untuk menyediakan akses internet, berbagai file, dan komunikasi antar pengguna. Performa jaringan yang optimal adalah kunci untuk memastikan kelancaran aktivitas di sekolah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pengguna telah melaporkan adanya masalah konektivitas yang lambat. Terutama pada jam-jam sibuk, masalah ini dapat menghambat proses belajar mengajar, penelitian, dan administrasi. Oleh karena itu, diperlukan analisis jaringan untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang ada. Yang kedua, ada tujuan analisis. Pertama, melakukan identifikasi dan analisis untuk menemukan faktor-faktor yang menyebabkan kemacetan jaringan di Hexscoop Indonesia. Yang kedua, ada analisis dampak kemacetan jaringan terhadap aktivitas pengguna, menganalisis bagaimana kemacetan jaringan mempengaruhi aktivitas pengguna, termasuk kesulitan dalam mengakses internet, berbagai file, dan berkomunikasi. Yang ketiga, ada rekomendasi solusi yang tepat untuk mengatasi masalah jaringan dan meningkatkan performanya, serta langkah-langkah yang efektif untuk mengatasi masalah kemacetan jaringan dan meningkatkan kinerja jaringan di Hexscoop Indonesia. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Saliana Risa. Ya, saya akan lanjutkan itu bagian kedua, yaitu metodologi. Metodologi analisis jaringan ini akan dilakukan dengan menggunakan kombinasi beberapa teknik, yaitu satu, analisis log jaringan guna melihat pola, tarif, dan mengidentifikasi potensi masalah dengan beberapa perintah, yaitu ring, text, netstat, nslog. Kedua, pengukuran langsung akan dilakukan untuk mengukur parameter kinerja jaringan layer jaringan 1 seperti throughput delay, packet loss. Pengukur ini akan menggunakan alat Fullcloud Networks DTX 1800. Itu fungsinya itu menggunakan untuk menganalisis fisik jaringan. Fungsinya DTX 1800. Soal yang ketiga, cara penggunaan akan dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang pengalaman mereka dengan jaringan, termasuk masalah yang mereka hadapi dan dampaknya terhadap pekerjaan mereka. Yang B, sumber data. 1. Pengujian dengan beberapa tools, perintah, pings, tracks, infotv, netstat. Kedua, pengukuran kabel menggunakan Fullcloud Networks, yaitu DTX 1800. Fullcloud Network DTX 1800 adalah alat pengukur jaringan yang dirancang untuk melakukan pengukuran kabel secara bertahap. Berbagai parameter kinerja jaringan. Berikut adalah penjelasannya tentang bagaimana DTX 1800 digunakan mengukur throughput, delay, dan packet slots. DTX 1800 dapat mengukur
Rombut dengan melakukan pengujian transfer data antara dua lirik dalam jaringan. Alat ini pengiriman sejumlah data dan mengukur berapa banyak data yang berhasil diterima dalam waktu tertentu. Ketiga, hasil wawancara dan temukan di lokasi. Akan dilanjutkan bagian ketiga dengan teman saya, Ibnu. Ya, terima kasih Saudara Seli. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan. Jadi temuan utama berdasarkan topologi jaringan yang kita temukan di lapangan, berikut ada beberapa temuan. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan ini, kita melakukan kayak semacam survei di lapangan. Apa saja tentang apa namanya kendala-kendala yang ada dan juga mengidentifikasi spesifikasi apa yang digunakan oleh High Scoop International School ini. Yang pertama, kita menemukan router gateway di High Scoop International School ini menggunakan router ini, router RB750G. Router gateway ini dihubungkan ke internet dengan DHCP client, yaitu dengan IP dari ISP 192.168.88.1. Ini. Selanjutnya, router RB750G3 ini digunakan sebagai perangkat utama, yaitu menghubungkan ke ISP. Jadi, router ini sebagai jembatan atau bisa disebut router gateway. Router gateway yang menjembatani jaringan private ke jaringan publik. Selanjutnya, kita juga menemui dua gedung. Yang pertama gedung A, sebut saja gedung A. Yang kedua gedung B. Adapun mikrotik RB750G3 ini terhubung ke switch, yaitu switch Ubiquiti Edge Switch 48 port melalui trunk port. Trunk portnya itu mikrotik di ETH Ethernet 03 to Ethernet 48 yang ada di switch yang berada di gedung A. Selanjutnya, mikrotik ini memberikan servis DHCP server ke beberapa VLAN. Nah, pada saat kita cek virtual LAN di gedung ini hanya menggunakan dua VLAN saja karena memang kebutuhannya itu selain masih belum terlalu banyak juga, tapi kedepannya akan dikembangkan lebih kompleks lagi. Dan di gedung ini juga menggunakan beberapa access point yang terhubung ke switch. Nah, ini rank portnya itu. Rank portnya antara 1 sampai dengan 20 port yang ada di switch-nya ini. Edge switch 48 port. Adapun jalur VLAN-nya yang digunakan VLAN 10 dengan segmen IP yang sekian nih, 10 10 10 0 /24 rentang segini. Ini segmen IP-nya. Kalau bisa dibilang ini IP-nya kurang standar, walaupun di sini ada prefix 24. Selanjutnya, dari temuan kami juga di gedung A ada NVR yang sebagai recorder CCTV yang menghubungkan beberapa CCTV ke server NVR ini. Adapun VLAN yang menggunakan VLAN 20, segmen IP-nya juga sama seperti ini. Selanjutnya terdapat beberapa VLAN kamera yang terhubung pada port, yaitu port 21 sampai 41. Jadi switch yang 48 port itu dibagi sebagiannya buat VLAN 10, sebagiannya buat VLAN 20. Dari port 21 sampai dengan 42. Segmen IP-nya pun sama. Selanjutnya gedung B. Di gedung B, kami menjumpai switch juga. Ubiquiti Edge Switch 24 port yang terhubung melalui kabel UTP trunk port. Trunk port yang ada di port 46 gedung A dan port 24 di gedung B.
jaraknya kurang lebih 150 meter. Nah, jaraknya kurang lebih 150 meter. Ini ada tambahan lagi menggunakan UTP Cat 6, Cat 5. Ini kalau bisa dibilang masih belum standar yang kami lakukan. Dan ada beberapa akses point di gedung B yang terhubung ke suite 24 port tadi itu. Rank portnya itu 1 sampai dengan 10. Segmen IP-nya pun sama menggunakan VLAN 10. Selanjutnya eh, kami akan melakukan pengujian. Jadi di beberapa permasalahan yang ada ini kita menemukan ada beberapa node yang tidak terhubung, dan kalau bisa dibilang dari fisikal hardware-nya yang bermasalah. Akhirnya kita memutuskan untuk menguji dengan Plug Network DTX 1800. Nah, jadi alat ini itu seperti yang tadi dijelaskan Sally, kurang lebihnya untuk mengukur keakuratan ataupun fungsionalitas dari kabel tersebut. Jadi kalau kabelnya ada yang bermasalah, alat ini bisa mengecek indikasi apa saja yang membuat kabel itu tidak connect. Pengujian menggunakan Fluke Network DTX 1800 menunjukkan bahwa terdapat beberapa node yang mengalami status fail, artinya tidak terhubung. Nah, penyebabnya pun banyak. Mungkin ada yang putus, ada yang konektornya kendor, dan lain-lain. Hal ini mengindikasikan ada masalah dalam konektivitas atau kualitas sinyal pada node-node tersebut. Penyebab kegagalan ini bisa bervariasi, mulai dari kabel yang tidak terpasang dengan baik, kerusakan fisik pada kabel, hingga interferensi dari perangkat lain yang dapat mempengaruhi transmisi data. Selanjutnya, kami juga melakukan wawancara pada beberapa pengguna, khususnya kita mewawancarai guru, karena guru ini termasuk yang mendapat akses internet di sekolah tersebut. Jadi laporan dari guru, sejak beberapa hari ini internet di ruangan saya eh, tidak bisa mengakses internet. Di ruangan saya ini tidak bisa mengakses internet. Jadi ada hal-hal yang perlu dicek. Hal ini membuat saya kesulitan untuk streaming video belajar online, bahkan browsing di internet. Saya sudah mencoba cek di speed test dan hasilnya memang tidak tersambung. Tidak tersambung itu menunjukkan hasil RTO, request timeout. Jadi si guru ini melaporkan seperti itu. Selanjutnya dari wawancara kedua juga kami temukan keberadaan tikus di gedung sekolah high school ini tentunya menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua, siswa, dan staf sekolah. Tikus dapat membawa berbagai macam penyakit hama yang berbahaya bagi kesehatan. Hewan pengerat ini juga merusak kabel jaringan dan peralatan elektronik serta membuat kerusakan fasilitas di sekolah. Nah, ini poinnya pada pengerusakan kabel jaringan. Jadi, yang kita temukan ada beberapa indikasi kabel jaringan yang putus karena kerusakan tikus tadi itu, yang dirusak oleh tikus. Sehingga kita untuk mengeceknya itu menggunakan dengan alat tadi ini, alat Fluke DTX 1800. Kenapa kita menggunakan alat tersebut? Karena alat ini menghemat waktu dalam menganalisa penyebab eh, kerusakan jaringan tersebut. Selanjutnya, permintaan penambahan akses point pada ruangan kepala sekolah yang terletak di gedung B. Ini juga dari wawancara kami, ada permintaan untuk penambahan akses point. Nah, ringkasan dari temuan berikut adalah beberapa yang perlu dikritisi dari jaringan ini. Yang pertama, keandalan koneksi antar gedung. Jadi penggunaan kabel UTP untuk jarak 150 meter bisa menyebabkan penurunan kualitas yang dan menyebabkan latensi yang sangat tinggi. Latensi itu bisa dibilang hambatan. Jadi apa namanya, standar TIA ataupun standar dari Fluke-nya itu
maksimal itu kabel 100 meter. Nah, ini lebih dari 100. Ini menyebabkan latensi tinggi atau hambatan. Hal ini menjadi penting sebab kabel serat optik untuk koneksi jarak jauh lebih baik kecepatan dan redamannya. Jadi disarankan untuk menggunakan kabel optik koneksi antar gedungnya tadi itu. Selanjutnya yang perlu dikritisi penggunaan kabel Cat5. Cat5 pada keseluruhan komponen jaringan. Jadi ditemukan pada keseluruhan komponen jaringan itu menggunakan kabel Cat5 yang mana kabel Cat5 itu ya masih kurang baik dibandingkan kabel Cat6. Kurang baiknya kenapa nanti ada penjelasannya berdasarkan penjelasan ilmiahnya. Selanjutnya keamanan jaringan. Keamanan jaringan seperti firewall, sistem deteksi serangan DDoS tidak ada di dalam jaringan ini. Jadi termasuk firewall itu penting. Tapi mungkin berdasarkan analisa yang kami lihat memang sekolah ini dipisah antara apa namanya yang buat mengakses server ataupun yang hanya untuk mengakses internet biasa. Selanjutnya, ketiga, penggunaan IP tidak standar. Pemborosan host walaupun menggunakan prefix 24. Penggunaan IP seperti 20.20.20.1 sampai dengan 254/24 dan 30 ini tidak umum pada jaringan lokal, bisa menyebabkan konflik jika ada perangkat yang menggunakan rentang IP publik. Nah, ini permasalahannya. Rentang IP yang disarankan untuk jaringan lokal adalah blok dalam blok berikut. Nah, ini yang kelas A. Jadi kalau bisa dibilang ini menggunakan IP kelas A. Hanya saja di prefix 24 ini mengindikasikan dia termasuk bagian dari apa namanya IP private-nya ataupun dia tidak keluar jaringan, hanya di bawahnya mikrotik, tidak sampai keluar. Tapi yang lebih baiknya lagi menggunakan IP standarnya ini. Ya, selanjutnya untuk IP yang disarankan ya ini yang kelas A, kelas B, kelas C. Nah, adapun kita jaringannya masih kecil, yaitu local area network, kita lebih baiknya menggunakan yang kelas C. Seperti itu. Selanjutnya analisa data. Perkembangan teknologi jaringan komputer semakin maju, khususnya penggunaan media transmisi. Penggunaan media transmisi juga tidak terlepas dari peranan layer 2 data link perusahaan sebagai pengubah data fisik ke logik. Begitu pula sebaliknya, aliran data fisik berupa deretan bit eh, akan dikirimkan dari komputer pengirim ke penerima oleh komputer penerima. Deretan bit tersebut akan diubah menjadi data logik. Diperlukan penggunaan teknologi untuk mengubah dari layer fisik menjadi data logik. Salah satu salah satu teknologi yang terdapat di layer 2 atau data link yaitu adalah Ethernet. Ini kita kutip dari jurnal Nugroho. Dalam mengubah data logik ke fisik, deretan bit teknologi menggunakan satuan BPS, bit per second. Teknologi Ethernet sendiri mempunyai beberapa tipe, dimulai dari Ethernet, Fast Ethernet, sampai dengan Gigabit Ethernet. Masing-masing tipe Ethernet memiliki kecepatan transfer bit yang berbeda-beda. Berikut ini adalah perbedaan kecepatan transfer bit dari masing-masing Ethernet. Nah, ini tadi itu. Nah, ini dijelaskan dalam tabel. Nah, ini kode standarnya. Selanjutnya bandwidth. Bandwidth itu kecepatan. Selanjutnya media transmisi. Kalau masih tipe yang Ethernet, nah ini kabelnya itu menggunakan tadi ini koaksial, twisper, atau fiber optik. Nah, ini kecepatannya hanya 10 megabyte per second. Selanjutnya fast Ethernet lebih kebut lagi. Itu 100 megabyte per second. Gigabit Ethernet itu menggunakan fiber optik bisa kecepatan sampai dengan 1 Gbps, gigabyte per second. Nah, ini yang paling besar itu. Tapi
Untuk jalur backbone antara gedung A dan gedung B tadi bisa menggunakan yang ini yang disarankan, Gigabit Ethernet, menggunakan kabel fiber optik. Nah, ini pembahasan saja, termasuk apa namanya, kabel jaringan optik dapat mentransmisikan untuk jarak yang lebih jauh, yang jauh lebih panjang daripada mengalami penurunan kualitas sinyal yang signifikan. Kabel fiber optik dapat mengirimkan data hingga beberapa kilometer, sementara kabel UTP hanya terbatas jaraknya sekitar 100 meter. Nah, ini termasuk parameter yang ada di alat Fluke network itu. Jadi dia kalau lebih dari 100 meter kabelnya itu tidak lulus uji, kalau bisa dibilang seperti itu. Selanjutnya, implikasi temuan. Jadi dari implikasi ketemuan kita mencoba beberapa pengetesan. Yang pertama kita menggunakan ping yang tadi sudah dijelaskan Saudara Sally. Jadi ping itu mengindikasikan eh, apa sih penyebab eh, yang paling mendasar dalam jaringan sehingga tidak terkoneksi. Nah, dia kalau tidak terkoneksi menimbulkan suatu replay ataupun pemberitahuan attention request timeout atau biasa kita sebut RTO. Pada saat melakukan ping dapat menunjukkan beberapa implikasi yang penting. Pertama, hal ini bisa disebabkan oleh masalah konektivitas jaringan seperti kabel jaringan yang rusak, konektor yang tidak terpasang dengan benar, atau perangkat jaringan seperti switch dan router yang bermasalah. Kedua perangkat firewall dan keamanan perangkat dituju pada memblokir perintah ping ICMP. Jadi eh, request timeout ini bisa terjadi juga apabila ada firewall yang eh, membatasi ataupun memblok paket-paket tertentu seperti paket ICMP ini yang diblok oleh firewall. Sehingga permintaan ping tidak mendapatkan respon ketika perangkat dan IP yang dituju mungkin dalam keadaan mati atau tidak terhubung. Nah, ini yang kita identifikasi di layer satunya. Keempat, konfigurasi jaringan salah seperti alamat IP yang salah, subnet mask yang tidak sesuai dapat menyebabkan perangkat tidak dapat ditemukan di jaringan. Kelima, kemacetan jaringan atau lalu lintas jaringan yang tinggi dapat menyebabkan paket ping tidak sampai ke tujuan tepat waktu. Nah, ini termasuk USEC di CPU-nya, CPU routernya. Selanjutnya penggunaan router Mikrotik RB750G3 dan Ubiquiti perlu dievaluasi lebih lanjut apakah perangkat ini cukup untuk menangani jumlah pengguna dan bandwidth yang dibutuhkan. Jika tidak, mungkin perlu dipertimbangkan untuk upgrade perangkat. Nah, ini juga salah satu poin pentingnya yang kita temukan di lapangan. Jadi RB750G3 ini kalau tidak salah eh, maksimal itu hanya bisa mengcover real time itu di bawah user, 50 user yang sedang online bersamaan. Mungkin sedang mengadakan Zoom meeting, ada yang browsing, ada yang apa, 50 user. Jadi penggunaan mikrotik dengan tipe yang ini tuh dirasa kurang seperti itu. Selanjutnya pengelolaan VLAN, VLAN 10, VLAN 20 di gedung A dan B harus diperiksa apakah ada pemisahan yang jelas antara traffic data yang berbeda. Jika tidak, ini dapat menyebabkan masalah keamanan dan efisiensi jaringan. Ini juga perlu dicek kembali untuk VLAN-nya. Jadi mungkin nanti pembagiannya bisa dipisahkan antara guru, antara siswa, antara staf. Jadi tidak sampai terjadi jaringan, rebutan jaringan ataupun rebutan sinyal, sehingga pembagian cost bandwidth-nya itu tidak merata. Selanjutnya hasil pengujian dengan Fluke Network DTX 1800 yang menunjukkan status file pada beberapa node harus ditindaklanjuti. Perlu dilakukan analisa lebih mendalam untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan dan melakukan perbaikan pada layar fisikal atau layer 1. Selanjutnya, laporan dari guru mengenai masalah akses internet di ruangannya menunjukkan adanya masalah yang lebih luas dalam infrastruktur jaringan. Perlu dilakukan audit menyeluruh
untuk memastikan semua pengguna memiliki akses yang memadai dan untuk mengidentifikasi titik-titik lemah dalam jaringan. Selanjutnya ada juga laporan masalah keberadaan tikus yang dapat merusak kabel jaringan dan peralatan elektronik. Harus ditangani dengan serius. Ini bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah kesehatan dan keselamatan. Perlu ada tindakan pencegahan pengendalian hama yang lebih baik, yang lebih baik. Ini masih nge-record nggak ya? Oh masih. Selanjutnya, solusi dan rekomendasi. Penggunaan kabel fiber optik sebagai solusi alternatif yang sangat disarankan untuk menjaga kualitas jaringan optimal, utamanya penghubung antara gedung A dan gedung B, yaitu backbone. Selanjutnya, penggunaan firewall. Kalau dirasa eh, masih keterbatasan anggaran dan fungsionalitas jaringan hanya sebatas router gateway, itu tidak perlu firewall pun tidak masalah hasilnya. Selanjutnya, penggunaan alat tester flux ini digunakan untuk mempercepat identifikasi masalah pada layer 1 layer fisik. Selanjutnya, upgrade router RB750G ke Mikrotik CCR 1097G. Sekian-sekian. Nah, ini saran dari kami untuk mengupgrade routernya. Sebab tadi ini memiliki spesifikasi jauh lebih baik dibandingkan yang RB750G3. Penggunaan kabel Cat6 di seluruh konektivitas jaringan yang ada sehingga bisa memanfaatkan kecepatan transfer datanya sehingga bisa 1 GB per second seperti yang tadi dijelaskan di dalam jurnal tadi ini. Jadi kalau kita menggunakan gigabyte Ethernet itu kecepatannya bisa sampai 1 GB per second. Nah, kalau kabelnya tidak mendukung menggunakan kabel Cat5 itu hanya 100 megabyte per second saja. Itu masih jauh dari cukup. Seperti itu. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan temuan utama dan analisa data yang dilakukan, terdapat beberapa kualitas untuk meningkatkan kualitas jaringan di High Cube International School. Pertama, penggunaan kabel UTP yang panjangnya 150 meter antara gedung A dan gedung B melebihi maksimum yang direkomendasikan, dapat menyebabkan penurunan kualitas sinyal dan meningkatkan eh, latensi. Penggunaan kabel fiber optik sebagai solusi alternatif yang sangat disarankan untuk menjaga kualitas jaringan. Selanjutnya yang tadi itu DDoS dan juga penggunaan IP-nya. Selanjutnya, ini kita daftar pusaka dari beberapa sumber, nanti bisa dicek. Selanjutnya lampiran. Nah, dari pengujian kami kita menemukan dari hasil pengujian ping tadi, kita mengeping dari komputer klien menuju ke beberapa unit access point. Nah, ternyata ada yang RTO, request timeout ini tidak terhubung. Tidak terhubungnya disebabkan tadi itu karena kabelnya ada yang terputus. Nah, seperti itu. Terputusnya mungkin banyak macam. Tadi ada yang dari tikus, adapun memang konektornya yang tidak kencang dan lain-lain sebagainya. Nah, kita juga melakukan pengujian untuk set DNS ataupun pengecekan DNS, yaitu dengan perintah NS-lookup. Nah, ini mengindikasikan kalau jaringan yang terkoneksi dengan baik, dia akan muncul seperti ini. Jadi servernya di mana, name-nya apa, segala macam. Ini ada. Selanjutnya topologi. Topologi jaringan kurang lebih seperti ini. Jadi saran dari kami untuk jarak kabel UTP ini, kabel UTP ini bisa dirubah dengan eh, kabel fiber optik melalui port SFP plus yang ada di switch. Memang harganya agak mahal, tapi itu lebih baik dibandingkan harus menggunakan kabel UTP standar seperti itu. Selanjutnya ini beberapa akses CCTV yang kita analisa ataupun kita cek mengalami gangguan sebab kabelnya itu. Nah, ini ada statusnya kalau bisa kita lihat.
Nah, ini ada status online, ada status offline. Nah, yang status offline ini yang sedang lagi gangguan. Gangguannya itu tadi bervariasi, ada yang kabelnya, ada yang IP konfliknya. Selanjutnya dari settingan switch yang di gedung A. Switch gedung A yaitu switch 48 port. Nah, ini kita kelihatan ada beberapa port yang tidak aktif ataupun seperti tidak dicolok. Aslinya beberapa port ini ada isinya. Hanya saja tadi itu karena masalah di lapangan itu cukup crowded sehingga ada beberapa kabel jaringan yang perlu dianalisa lebih dalam termasuk pengecekan pada layer satu di bagian fisikalnya tadi itu. Selanjutnya penggunaan VLAN. Nah, penggunaan VLAN ini sementara yang kami lihat hanya 2 VLAN saja. Adapun pengoptimalannya bisa lebih diperbanyak lagi VLAN-nya karena nanti akan dibagi untuk bagian administrasi, keuangan dan lain-lain agar tidak bercampur datanya. Kurang lebih seperti itu. Dan ini hasil pengujian tes flow kami. Jadi ini point to point yang dites ujung dan ujung. Nah, ini ada beberapa yang file, ada beberapa juga yang pas. Kalau yang pas ini ya berarti sesuai dengan standar CompTIA. Ya, kurang lebih seperti itu. Metodologi yang kita pakai ya ini tadi menggunakan point to point dites ujung dan ujung. Dan ini ada panjang kabelnya juga, lengthnya. Lengthnya 12 meter kurang lebih dan lain sebagainya. Nah, ini status fail. Status fail ini penyebabnya banyak. Nah, seperti ini. Di sini ada main, ada remote, short remote, ini SR. Nah, ini ada min 1,7 F yang mengartikan dB-nya itu kurang dari 0 yang mengindikasikan bahwa ini belum standar dengan standar TIA tadi itu. Nah, ini ada limit, ada frekuensi dengan satuan MHz dan lain-lain. Ya, kurang lebih analisa yang dapat kami sampaikan seperti itu. Mungkin dari teman-teman semua ada yang perlu disampaikan kembali. Udah sepertinya udah. Iya, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Banyak kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.